formula ini formula untuk deret geometri tak hingga gitu kan ya. Nah, ini kita peroleh sama dengan 1/I. Jadi ingat, untuk yang perpetuitas akhir, ini nilainya adalah sama dengan 1/I. Lalu berikutnya untuk perpetuitas awal, dengan menggunakan cara yang sama, lalu ini adalah notasinya yaitu E double dot tak hingga, ini nilainya sama dengan 1/D. Jadi ini adalah present value dari perpetuitas awal, nilainya sama dengan 1/D. Jadi tolong diingat ya, kalau perpetuitas akhir itu adalah 1/I, kalau perpetuitas awal itu adalah 1/D. Kita lihat contohnya ini. Sebuah perpetuitas akhir membayarkan sebesar X setiap tahunnya. Jadi ini setiap akhir tahun dia membayarkan X sampai tak hingga. Nah, ini Brian itu menerima N pembayaran pertama. Jadi ini punyanya Brian itu N pembayaran pertama nih. Colin menerima N pembayaran berikutnya. Jadi mulai dari N plus 1 sampai 2N ini ada jatahnya Colin. Nah, yang Jeff ini yang terakhir. Jadi Jeff ini mulai dari 2N plus 1, 2N plus 2 sampai tak hingga. Gitu kan ya? Nah, ternyata si Brian ini, bagiannya Brian itu sendiri, present value-nya itu setara dengan 40% dari total seluruh perpetuitasnya. Oke, jadi langkah pertama kita menghitung present value dari perpetuitas. Ini berarti present value dari seluruh pembayaran ini ya. Jadi semuanya ini, gabungan antara ketiganya, yaitu antara Brian, Colin, sama Jeff. Ini present value-nya sama dengan X dibagi I. Ini kan tinggal X dikalikan dengan A tak hingga gitu kan ya. Tadi kita tahu present value dari perpetuitas akhir itu adalah 1/I. Sehingga nilai ini sama dengan X/I. Nah, kalau kita lihat Brian ya, Brian ini kan menerima N kali pembayaran. Berarti ini sama seperti kan anuitas akhir yang dibayarkan N kali, di mana besar pembayarannya per tahunnya adalah X, gitu kan. Jadi ini present value punyanya Brian di waktu ke-0 itu sama dengan X dikalikan E angle N. Oke, X dikalikan E angle N, ini ternyata setara dengan 40% dari total present value perpetuitas. Nah, present value perpetuitas kan ini, X/I. Jadi karena 40% maka ini setara dengan 0,4 dikalikan X/I. Oke, E angle N sendiri kalau kita lihat formulanya itu sama dengan 1 minus V pangkat N dibagi dengan I. Yang ini sama dengan 0,4 kalikan X dibagi I. X-nya saling menghilangkan. I-nya juga saling menghilangkan. Kita peroleh 1 minus V pangkat N sama dengan 0,4. V pangkat N sendiri sama dengan 0,6 gitu kan ya. Nah, pertanyaannya ini kan berapa sih bagiannya Jeff gitu kan ya? Berapa sih bagiannya Jeff yang di sini? Ingat, Jeff ini pembayarannya dari 2N plus 1 sampai tak hingga gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat bagian Jeff saja, jadi coba Anda jangan perhatikan yang ini ya, punya Colin sama Brian. Lihat bagian Jeff saja. Nah, si Jeff ini dia menerima sebuah perpetuitas akhir kan ya. Dia menerima perpetuitas akhir dengan standpoint-nya adalah di waktu ke-2N. Jadi bayangkan misalkan Anda ini sekarang di waktu ke-2N gitu kan ya. Terus melihat pembayarannya Jeff. Jadi pembayaran Jeff ini seperti pembayaran perpetuitas akhir gitu kan ya. Nah, terus kalau pembayaran ini kita bawa ke waktu ke-0, ini sama seperti perpetuitas akhir yang tertunda selama 2N tahun. Sehingga ini kalau kita bawa ke waktu ke-0, ini seluruh pembayarannya si Jeff kita bawa ke waktu ke sini, waktu ke-0, ini setara dengan V pangkat 2N dikalikan dengan nilai perpetuitasnya. Nah, nilai perpetuitas ini kan X dibagi I kan ya. X dibagi I tinggal kita kalikan V pangkat 2N. Nah, kita tahu V pangkat N-nya aja 0,6, maka V pangkat 2N adalah 0,36. Nah, ternyata bagiannya Jeff itu adalah 0,36 dikalikan X/I. Nah, X/I ini kan total dari seluruh perpetuitas tadi. Dengan demikian jelas terlihat bahwasanya Jeff itu menerima 36% dari seluruh perpetuitas yang ada. Jadi kalau si Brian menerima 40%, Jeff 36%, maka si Colin ini menerima 24% dari seluruh perpetuitas. Oke, kita lihat ya. Ini untuk anuitas yang kontinu. Jadi mirip seperti penghitungan ini ya, present value maupun future value dalam bab 1. Yang kita kenalkan dengan ini ya, dengan penghitungan present value dan future value untuk kasus yang kontinu. Pada saat itu kita membahas mengenai force of interest. Nah, di anuitas sendiri juga kita mengenal mengenai
anuitas yang dibayarkan secara kontinu. Nah, ide untuk pembayaran anuitas kontinu adalah berawal dari ini ya, kita membagi 1 tahun menjadi M bagian sama besar. Jadi kalau yang udah kita bahas tadi adalah kita membagi seperti ini. 1 tahun kita bagi menjadi M bagian sama besar. Ada 2 per M sampai 3 per M seperti ini kan ya. Nah, ini tergantung apakah dia itu jenisnya adalah anuitas awal atau anuitas akhir gitu kan. Nah, kalau misalkan ini jenisnya adalah anuitas awal, misalkan ini dia itu bayarnya sebesar 1.000 per tahun gitu kan ya. Terus dia membagi pembayaran ini menjadi M bagian atau M kali pembayaran selama setahun, maka terlihat bahwasanya setiap 1/M tahun dia membayarkan sebesar 1.000 per M. Jadi ini dalam setahun total pembayarannya 1.000. Kalau kita bagi dia menjadi M bagian sama besar, maka per bagian ini dia membayar 1.000 per M. Oke, 1.000 per M. 1.000 per M seperti ini. Nah, ini kita asumsikan totalnya adalah 5 tahun. Terus kalau misalkan kita lihat M-nya 2. M-nya 2 berarti kan setahun 2 kali dibayarkan, gitu kan ya. Dimana masing-masing pembayarannya adalah 500. Nah, kalau 500 ini terus kita hitung present value-nya, dia dibayarkan selama 5 tahun, maka present value-nya ini adalah 4.072,84. Sedangkan kalau anuitas yang dibayarkan di akhir, sorry ini ada typo ya. Ini ada typo, ini harusnya nggak pakai double dot, ini nggak pakai double dot, nggak pakai double dot. Ini adalah anuitas akhir nih, ini adalah anuitas akhir, ini adalah anuitas awal. Oke, kalau untuk anuitas akhir, ternyata nilainya ini, kalau dia dibayarkan 500 per setengah tahun, present value-nya adalah 3.883,30. Terus ini kita coba ya, kita naikkan nilai M-nya nih. Nilai M-nya kita naikkan, kita naikkan, kita naikkan. Jadi, maka masing-masing pembayarannya akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin mendekati 0 kan ya nilainya ya. Maka nilai present value dari anuitas awal ini ternyata menurun nih, kalau Anda perhatikan ya. Ini menurun, nilainya turun. Sedangkan untuk anuitas akhir, nilainya justru semakin besar. Nah, kalau kita perhatikan, selisih di antara present value-nya ini, di antara keduanya ini, justru akan semakin mengecil nilainya. Selisihnya semakin kecil. Kalau saya bisa gambarkan grafiknya seperti ini ya. Ini untuk present value-nya, ini adalah untuk periode konversinya. Maksudnya ini adalah periode konversinya adalah besar M-nya. Semakin besar periode konversinya, maka nilai annuity due-nya akan semakin turun dan immediate akan semakin naik. Pada satu titik tertentu di mana nilai M yang sangat besar, ini nanti kedua nilai ini akan semakin dempet nilainya atau selisihnya semakin kecil semakin mendekati 0. Nah, ide inilah yang akan melandasi dalam pembahasan mengenai anuitas kontinu. Jadi kalau anuitas kontinu itu artinya kita memilih M, nilai dari M ini mendekati tak hingga. Jadi kita bagi 1 tahun menjadi banyak sekali bagian yang sama besar. Karena sangat-sangat banyak artinya selisih atau jangka waktu di antara periode pembayaran itu sangat-sangat kecil atau mendekati 0. Jadi kalau Anda bagi ini tadi ya, M-nya ini sangat-sangat besar, M-nya mendekati tak hingga, itu artinya dalam jangka waktu 1 tahun ini selisih pembayarannya sangat-sangat kecil. Dan besar pembayarannya pun juga akan sangat-sangat kecil atau mendekati 0. Oke, nah inilah yang melandasi pembayaran anuitas kontinu di sini. Nah, present value untuk anuitas kontinu itu dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu sebagai integral 0 sampai n dari V pangkat T dt. Ini setara dengan 1 minus V pangkat n per delta. Lihat tandanya ya, tandanya ini adalah E bar angle N. Jadi di atasnya huruf A ini ada tanda barnya. Kalau kita perhatikan untuk immediate ini notasinya adalah E angle N, nilainya 1 minus V pangkat N per I. Kalau do adalah E double dot angle N, setara dengan 1 minus V pangkat N per D. Kalau ini adalah 1 minus V pangkat N per delta. Jadi perhatikan baik-baik perbedaan notasi di antara ketiganya. Lalu yang membedakan juga di antara ketiga ini adalah bagian penyebutnya. Kalau immediate pakai I, do pakai D, sedangkan kalau continue kita menggunakan delta. Lalu ada hubungan antara anuitas continue dan anuitas immediate atau anuitas akhir. Ini hubungannya adalah present value dari anuitas continue
ini setara dengan I per delta dikalikan dengan present value dari anuitas akhir. Ingat ya, ini adalah anuitas akhir, bukan anuitas awal. Lalu untuk menghitung future value-nya, atau kita simbolkan dengan S bar angle N, ini adalah 1 plus I pangkat N min 1 per delta. Jadi ini sekali lagi formulanya mirip dengan future value untuk annuity immediate maupun annuity due, yang membedakan adalah di bagian penyebutnya, yaitu delta di sini. Nah, penghitungan ini semua, baik present value maupun future value, itu sama seperti ketika kita menghitung present value maupun future value dari annuity immediate dan annuity due, tapi kita membuat nilai M-nya ini mendekati tak hingga. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini misalkan diketahui sebuah anuitas yang membayarkan pada tingkat $650 per tahun, di mana jangka waktunya adalah N sama dengan 14 tahun, lalu diketahui I-nya atau tingkat suku bunga efektif tahunannya adalah 5,65%. Nah, karena ini jenisnya adalah anuitas yang kontinu, maka kita tahu present value-nya adalah 650 dikalikan E bar angle 14, gitu kan ya. Ini menunjukkan present value dari anuitas yang kontinu, 14 menunjukkan jangka waktunya yaitu 14 tahun. Formulanya adalah 1 minus V pangkat 14 dibagi dengan delta. V pangkat 14 sendiri adalah 1,0565 pangkat minus 14. Karena ini I-nya tadi ya, I-nya adalah 5,65%. Nah, delta, ingat delta itu adalah ln 1 plus I. Sehingga ini kita peroleh ln 1,0565. Kita gabungkan, kita kalikan dengan 650 menghasilkan 6347,7. Sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai anuitas yang membayarkan, yang melakukan pembayaran dengan mengikuti deret aritmatika maupun deret geometri. Jadi nanti kita asumsikan bahwasanya pembayaran anuitas itu akan naik ataupun turun mengikuti suatu deret, yaitu deret aritmatika dan geometri pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.